Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Losetiwi bisa kembali beribadah bersama dengan anak-anak. Saat ini kita mau memulai ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi datang beribadah kepada Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan dan ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita mau menyambut Natal. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Jingle Bell Redeem. Oh, the world is lost as Satan has his way, blinding us with myths that cost our Lord his special day. Let's give it back to him, no Santas, no earth tree. Only Christ our Lord and King was born to set us free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin he came that we might all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin he came and bought our victory. Oh, you little ones, let's correct what's wrong. Tell the world and teach for once this real Christmas song. Jesus is the way, the truth, the life he is. No matter what I'll do or say, let's sing this song for him. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin he came and we will all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin he came and bought our victory. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin he came that we might all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin he came and bought our victory. Tuhan Yesus lahir membawa kemenangan buat kita atas dosa, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Losetiwi akan membacakan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita bersama menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir untuk Kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gak kerasa ya, sekarang itu udah tanggal 13 Desember ya. Berarti ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga adik-adik. Dan berarti sebentar lagi sudah Natal. Pada happy gak? Ya walaupun di tengah corona ini ya kita harus tetap happy lah ya. Memikirkan Natal itu kalau saya tuh kayak langsung bersemangat gitu. Seneng gitu, kayak langsung mikir apa ya yang harus dikerjain. Biasa kan kalau Natal kan ada banyak kegiatan gitu ya. Terus di rumah juga pasang pohon Natal, terus nyiapin makanan untuk makan keluarga gitu. Kalau adik-adik udah pada ngapain nih? Udah pasang pohon Natal belum di rumah? Atau udah jangan-jangan udah pada mikir nanti mau makan kemana sama keluarga? Atau malah mikirnya, wah nanti aku dikasih kado apa sama papa mama? Ayo yang mana nih? Tapi apapun yang adik-adik pikirkan nggak masalah, itu nggak salah kok, karena semuanya itu ya memang termasuk di dalam sukacita Natal yang kita rasakan setiap tahun gitu adik-adik. Tapi ada satu hal yang paling penting dan justru terutama yang harus kita lakukan waktu Natal, yaitu mempersiapkan hati kita. Jadi kita nggak cuma mempersiapkan apa yang kelihatan, tetapi kita juga harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal ini. Nah, untuk itu, dalam rangka mempersiapkan hati kita, maka kita harus kembali ke Alkitab dan membaca kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini Rasul mau ngajak kita sama-sama baca dari Lukas 1, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-25. Buat adik-adik yang ada Alkitab, boleh dibuka. Dan kalau kita baca ya, ini judulnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis gitu. Mungkin ada yang bingung ya, Rasul, tadi katanya mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ini kok malah judulnya kelahiran Yohanes Pembaptis, yang mana loh yang benar gitu. Nah, buat adik-adik yang bertanya kayak gitu, sabar, kita keep dulu pertanyaannya. Losa akan jelasin nanti di akhir cerita. Oke? Nah, izinkan Losa cerita ini dulu ya. Jadi Losa mau mengajak kita sama-sama membayangkan ini di sebuah settingan drama zaman dahulu gitu ya. Dan ada seorang tokoh yang namanya Zakaria. Zakaria adalah seorang imam keturunan Harun. Dan dia memiliki seorang istri yang namanya Elisabeth, keturunan Harun juga. Jadi mereka adalah benar-benar murni keturunan imam. Dan mereka dikatakan di dalam Alkitab sebagai pasangan yang setia kepada Tuhan. Mereka hidup benar dan bahkan ditulis di dalam Alkitab bahwa mereka hidup tidak bercacat. Namun sayangnya adik-adik, pasangan ini belum memiliki anak. Nah, sudah selesai perkenalan tokohnya ya, Zakaria, Elisabeth. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dramanya. Jadi pada hari itu adalah hari di mana semua orang Israel berkumpul di sekitar Bait Suci. Dan Zakaria sebagai seorang imam memiliki tanggung jawab untuk melayani di Bait Suci. Dan ketepatan sekali hari itu, Zakaria mendapatkan tugas khusus untuk masuk ke dalam Bait Suci dan menyalakan ukupan gitu. Tugas ini hanya boleh dikerjakan oleh satu orang imam. Jadi yang masuk cuma Zakaria seorang diri gitu ya. Jadi oke, dia dapatkan tugas khusus, dia masuk.
masuk. Terus begitu masuk, kaget ya. Jadi kenapa? Karena begitu masuk dia melihat di sebelah kanan mezbah untuk membakar ukupan itu ada seorang malaikat, adik-adik. Di Alkitab ditulis Zakaria kaget dan takut. Sama kayak kita hari ini mungkin ya, kalau ketemu malaikat tiba-tiba masuk ke kamar kita, tiba-tiba buka jegrek ada malaikat di depan pintu kita. Apa yang kita lakukan? Lari kali ya, lari atau jangan-jangan kaget terus bergetar nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Sama gitu, Zakaria juga kaget gitu ngelihat malaikat. Tapi malaikatnya kemudian berkata, jangan takut hai Zakaria, karena doamu telah didengar. Dan istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak dan kau harus menamainya Yohanes. Yang nantinya Yohanes akan menjadi membuka jalan, menyiapkan jalan bagi Yesus. Tapi Zakaria nggak percaya. Karena dia sudah tua gitu ya. Terus dia bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimanakah hal ini bisa pasti aku terjadi gitu. Terus akhirnya apa yang dia katakan itu membuat malaikat dan Allah itu bersedih gitu. Jadi akhirnya malah Zakaria ini dihukum, dia menjadi bisu. Dan waktu dia keluar dari bait suci setelah menyelesaikan tugasnya, orang-orang melihat dia bisu dan orang-orang tahu langsung kalau Zakaria habis menerima penglihatan gitu. Nah, waktu mendengar cerita ini adik-adik, apa yang ada di benak kalian? Kalau Lause itu kayak langsung kepikiran tentang cerita Abraham dan Sarah. Karena waktu ini nih kayak ada banyak kemiripan gitu ya. Mungkin adik-adik ada yang setuju sama Lause, mungkin ada juga yang enggak. Aku kepikiran cerita lain Lause, tapi Lause cerita yang ada di pikiran Lause ya. Jadi cerita Abraham dan Sarah. Kenapa? Karena ada banyak kemiripan. Pertama, mereka sama-sama hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kedua, mereka sama-sama sudah tua. Ketiga, mereka sama-sama nggak punya anak gitu. Dan yang keempat, paling utama, akhirnya mereka bisa punya anak melalui mujizat yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada mereka melalui malaikat gitu. Nah, terus ini semakin membingungkan loh dari tadi habis ini kan baca Yohanes Pembaptis terus sekarang balik ke PL loh. Ini gimana? Ceritanya ini gimana hubungannya sama Tuhan Yesus gitu. Nah, memang agak susah ya membayangkannya adik-adik. Nah, jadi Lause mau mengajak kita sekali lagi untuk boleh berimajinasi. Kita membayangkan Alkitab ini sebagai satu kesatuan cerita. Yang kalau kita biasa baca buku cerita, buku komik atau buku novel gitu ya. Jadi ini satu kesatuan cerita yang ada storyline-nya. Dari awal sampai akhir menceritakan cerita yang sama gitu. Dan apa storyline dari keseluruhan Alkitab ini? Yaitu bahwa Allah itu setia kepada janjinya untuk menyelamatkan umat manusia gitu. Dari mana? Kita mulai dari Abraham. Dalam kitab Kejadian, Tuhan memilih Abraham supaya melalui Abraham bangsa-bangsa boleh diselamatkan. Dan itu benar-benar digenapi. Karena melalui keturunan Abraham kita tahu ada Daud. Dan melalui keturunan Daud lahirlah Yesus yang membawa keselamatan itu bagi bangsa-bangsa. Jadi Natal itu tidak boleh cuma dimaknai sebagai sekedar acara yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan sukacita, itu betul. Tapi setiap hari Natal seharusnya kita ingat gitu, bahwa kita punya Allah yang selalu setia, Allah yang dari awal telah menetapkan untuk menyelamatkan manusia dan memenuhinya, puncaknya melalui kelahiran Yesus Kristus gitu. Lalu sekarang apa aplikasinya bagi kehidupan kita? Jadi kita tadi sudah membaca Yohanes Pembaptis punya tujuan khusus. Dia dilahirkan untuk mempersiapkan jalan untuk pelayanan Yesus di dunia ini. Dan sedangkan kita, apa peran kita di dalam keseluruhan drama Allah itu? Apa peran kita gitu? Mungkin hal praktis kecil yang Lause bisa ajukan gitu ya, yang bisa kita lakukan sama-sama di hari Natal ini. Mungkin di hari Natal ini kita bisa belajar untuk mulai membagikan kasih Tuhan itu. Kita membagikan apa yang sudah kita terima, janji Tuhan dan penggenapannya itu melalui Yesus Kristus, kita bagikan kepada orang lain. Kepada teman kita mungkin yang belum kenal Tuhan, kepada keluarga kita, atau kepada tetangga kita, mbak kita di rumah, supir kita. Kita bisa mulai melakukan itu.
Nah, adik-adik, untuk mengakhiri cerita hari ini, ayo kita sama-sama mau menghafalkan ayat hafalan ya. Dari Maleakhi 3 ayat 1a. Lalu saya akan bacakan sekali, terus kita sama-sama menghafalkan ayat ini ya, oke? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, cerita sekolah minggu hari ini mungkin sudah berakhir ya Tuhan. Tetapi kami anak-anak-Mu percaya bahwa cerita keselamatan yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami belum berakhir ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami punya peran juga di dalam cerita itu ya Tuhan. Bantu kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur karena Kau sudah mau datang dan menyelesaikan memuncaki keselamatan itu ya Tuhan. Dan kami boleh merayakannya sebentar lagi di hari Natal. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan jam 8 pagi di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Jangan lupa, kalau kalian merasa terberkati dengan ibadah hari ini, share link ibadah kita untuk teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.